Posisi Rafael Struijk di skuad timnas Indonesia kini tengah dipertanyakan seiring minimnya menit bermain yang ia dapatkan di klub Australia, Brisbane Roar. Penyerang berusia 21 tahun tersebut sudah tidak mendapatkan kesempatan bermain dalam 4 pertandingan terakhir Brisbane Roar di Liga Australia. Meskipun selalu masuk dalam skuad, Struijk hanya menjadi penghangat bangku cadangan dalam laga melawan Melbourne City, Sydney FC, Western Sydney, dan Wellington Phoenix. Terakhir kali Struijk tampil untuk Brisbane Roar adalah saat menghadapi Newcastle Jets pada tanggal 7 Januari tahun 2025, di mana ia bermain selama 28 menit sebagai pemain pengganti. Pelatih anyar timnas Indonesia, Patrick Kluivert, telah memberikan peringatan bahwa para pemain harus mendapatkan menit bermain reguler di klub jika ingin terus dipanggil ke tim nasional. Situasi ini tentu tidak menguntungkan bagi Struijk, terutama menjelang lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Maret mendatang. Skuad Garuda akan menghadapi Australia di Sydney pada tanggal 20 Maret tahun 2025 dan menjamu Bahrain di Jakarta 5 hari kemudian. Dengan minimnya menit bermain di level klub, persaingan di lini serang timnas Indonesia bisa semakin ketat. Salah satu pemain keturunan yang berpotensi menjadi pesaing baru di lini serang adalah Adrian Wibowo, penyerang berbakat asal Indonesia yang saat ini bermain untuk klub MLS, Los Angeles FC. Adrian Wibowo merupakan pemain berusia 19 tahun yang bisa bermain sebagai penyerang sayap di sisi kanan maupun kiri, posisi yang serupa dengan Struijk. Awalnya, Wibowo membela tim LAFC 2 di kompetisi MLS Next Pro sebelum naik ke tim utama pada akhir tahun 2024. Dalam 33 pertandingan bersama LAFC 2, ia mencatatkan 11 gol dan 9 assist, sebuah pencapaian impresif bagi pemain muda. Saat ini, MLS masih dalam masa jeda pramusim, dan LAFC telah menjalani beberapa laga uji coba sejak awal Februari tahun 2025. Salah satu laga uji coba yang menarik perhatian adalah ketika LAFC menang 4-0 atas Phoenix Rising dalam ajang Coachella Valley Invitational pada tanggal 3 Februari tahun 2025. Dalam laga tersebut, Adrian Wibowo berhasil mencetak 1 gol, berbagi panggung dengan legenda AC Milan, Olivier Giroud, yang juga turut mencetak gol dalam pertandingan tersebut. Giroud, yang bergabung dengan LAFC sejak musim panas 2024 setelah meninggalkan AC Milan, menjadi rekan satu tim Wibowo di lini serang. Keduanya menunjukkan kombinasi yang solid, dan Wibowo semakin menarik perhatian dengan performanya. Pada laga uji coba berikutnya melawan Chicago Fire pada Kamis tanggal 6 Februari tahun 2025, Wibowo kembali menunjukkan potensinya. Masuk sebagai pemain pengganti di babak kedua, ia hampir mencetak gol kedua untuk LAFC, tetapi tendangannya mengenai tiang. Di menit-menit terakhir, LAFC menghantam tiang 2 kali melalui Ebobis dan Wibowo hampir menggandakan skor 1-0, yang mana menjadi hasil akhir pertandingan, demikian pernyataan dalam rilis resmi LAFC. Dengan minimnya kontribusi Struijk di Brisbane Roar, peluang Wibowo untuk mendapatkan panggilan dari timnas Indonesia bisa semakin terbuka. Apalagi, Patrick Kluivert dikenal sebagai pelatih yang mengedepankan pemain dengan jam terbang tinggi di klub masing-masing. Uji coba berikutnya untuk LAFC adalah menghadapi raksasa Meksiko, klub Amerika, pada Rabu tanggal 12 Februari tahun 2025 pagi WIB. Setelah itu, laga resmi pertama mereka akan berlangsung pada Rabu tanggal 19 Februari tahun 2025 pagi WIB, saat menghadapi Colorado Rapids di ajang CONCACAF Champions Cup. Jika Wibowo terus tampil konsisten di level klub, bukan tidak mungkin ia bisa masuk dalam radar PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia di masa mendatang. Kini, pertanyaannya adalah, apakah Adrian Wibowo akan menjadi opsi baru bagi timnas Indonesia dan menggeser posisi Rafael Struijk? Dengan talenta dan kesempatan yang ada, pemain keturunan Indonesia ini bisa menjadi aset berharga bagi skuad Garuda di kancah internasional.